Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa di dalam lindungannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah urusan kita, baik urusan dunia ataupun akhirat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam ini memandang, bagaimana kemudian Islam memberikan arahan kepada umatnya berlaku kepada hewan sebagai makhluk hidup juga. Maka di dalam Islam itu yuhithuna ala rifqi bil hayawan, memberikan dorongan kepada kita untuk berlaku lembut terhadap hewan. Islam memberikan dorongan kepada seluruh umatnya, seluruh penganutnya untuk berlaku lembut, berlaku baik, menjalankan hak-haknya terhadap hewan. Falidzalika nahana 'anil umur allati ab'adatna an huquqih. Maka kemudian dalam Islam itu sangat melarang, sangat mencegah, melarang kepada kita semua dari melakukan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari hak-haknya hewan. Contohnya apa? Kahabsihi bila ta'am. Misal mengurung hewan itu tapi tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Mengurung hewan tapi tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Atau wa tahmilihi ma la yutik, memberikan beban kepada hewan itu, beban yang dia tidak mampu. Wa darbihi bila udhrin, atau memukulnya tanpa satu ada alasan yang bisa dibenarkan, tanpa ada suatu alasan yang dibenarkan dia memukulnya. Wa darbihi bila udhrin, memukul hewan itu tanpa ada uzur. Keterangannya bagaimana? Wa inna hayawanan fayadribuhu qadra ta'dibihi bila mubalaghah. Ini dalam kitab Al-Bariqah Al-Mahmudiyah karangan Abi Sa'id Muhammad bin Mustafa Al-Khadimi dikatakan bahwa hewan itu boleh saja kita pukul, namun kita pukul qadra ta'dibihi, sekedar untuk mendidik hewan peliharaan kita. Bila mubalaghah, jangan berlebihan. Fayalzimu al-ihtimam, fala yuqtal wa la yudrab bila udrin. Wa ma'al udri la yudrabu wajhu. Bahkan kalaupun ada udzur, memang ada alasan kita, alasan misalnya dia ngambil makanan misalnya, atau apa, berlaku kasar atau semestinya tidak begitu gitu. Kemudian kita ngasih tahu dia dalam rangka ta'dib tadi, qadra ta'dib, baru kemudian dia boleh dipukul. Itu pun bila mubalaghah. Bahkan dikatakan kalau ada udzur, alasan kita memukul sekalipun, la yudrabu wajhuhu, tidak boleh dipukul bagian wajahnya. Bayangin, Islam mengatur. Ya, ini kita berbicara bukan kepada manusia yang jelas derajatnya lebih mulia, lebih tinggi daripada hewan. Fi ahsani taqwim, ya. Derajatnya lebih mulia manusia di atas hewan ini, di bawah manusia. Tapi bagaimana kita lihat di sini perlakuan Islam mengajarkan sebegitunya. Ini terhadap hewan loh. Apalagi kepada manusia, semestinya semacam itu. Islam mendorong kepada kita untuk berlaku lembut kepada hewan. Oleh karena itu, sangat melarang kepada kita semua melarang kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari hak-hak hewan itu. Contoh tadi, mengurungnya tanpa dikasih makanan minum, kemudian dikasih beban, hewan apapun itu. Dikasih beban yang sebenarnya dia tidak mampu gitu loh, dipaksakan atau dipukul tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang dibenarkan dipukul. Lantas bagaimana misalnya? Kalau misalnya
ini ada alasan, boleh dipukul, dan itu pun qadra ta'dibih, sekedar mendidiknya saja, bila mubalaghah, tanpa berlebih-lebihan, tidak over gitu loh. Maka fayalzimu al-ihtimam, dia harus memperhatikan terhadap hewan itu, jangan sampai fala yuqtal wala yudrob wala yudrobu bila udhrin, tidak dipukul tanpa ada uzur, wa ma'al udhri, bahkan kalau ada uzur sekalipun, la yudrobu wajuhu, tidak dipukul bagian wajahnya. Ini hewan, bukan manusia. Apalagi, maka kias aulawinya, analoginya, harusnya hewan saja sebegini, maka semestinya kepada manusia harus lebih lagi, begitu. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berlaku baik terhadap hewan, berlaku baik terhadap hewan, al-ihsan ilal hayawan, berlaku baik kepada hewan. Tadi kita ngasih gambaran bagaimana perspektif Islam memandang hewan itu, bagaimana anjuran agama Islam mengarahkan umatnya. Nah, oleh karena itu kemudian kita temukan banyak sebenarnya ulama-ulama kita dulu, orang-orang soleh dulu, tercatat, terekam ini dalam sejarah bagaimana mereka memperlakukan hewan. Bahkan sampai sebagian ini dianggap apa yang mereka perbuat terhadap hewan ini adalah sesuatu yang berlebihan. Saking sebegitu raqiqul qalbi, lembutnya hati mereka. Ulama-ulama kita dulu, orang-orang kita dulu ini, karena mereka memiliki hati yang lembut, raqiqul qalbi, sehingga perlakuan mereka begitu luar biasa kepada hewan, baik kepada hewan, apalagi kepada manusia. Maka wal ulama usabiquna alladzina kanu raqiqul qalbi darabu qudwatan jamilah, memberikan contoh yang baik, bahkan saking baiknya kadang dianggap berlebihan. Contoh bagaimana yang terekam di dalam sejarah, ada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an. Terekam dalam sejarah di dalam kitab itu dikatakan, akhbarana Abul Husain bin Bishran, akhbarana Abu Amr bin Samak, hadatsana Hambal bin Ishaq, hadatsana Al-Humaidi, hadatsana Sufyan, hadatsana Mus'air an Sa'id bin Saiban. Mohon maaf kalau kemudian ada pengucapan nama-nama yang mungkin harokatnya kurang tepat. Qala tsumma laqaitu Sa'dan fahaddatsana. Jadi poinnya, saya pernah bertemu dengan Sa'ad dan Sa'ad ini menceritakan kepada saya, katanya. Qala akhbarani. Kemudian dia mengatakan, ada orang yang mengatakan kepadaku, menghabarkan kepadaku, orang itu melihat Adi bin Hatim yafutu al-khubza linamal. Ada namanya Adi bin Hatim ini, menghaluskan, memotong-motong atau dibuat lebur, jadi kecil-kecil sebuah roti. Sepotong roti ini dibuat lembut, kemudian diberikan kepada namel. Namel itu apa? Semut. Sebegitunya, sedekahnya nggak hanya kepada manusia, kepada hewan, semut sekalipun. Ini sahabat Adi bin Hatim ini kemudian dia bersedekah, ngasih makan, berbuat ihsan, berbuat baik kepada semut, pada hewan. Apalagi kalau dia kepada hewan semacam semut sekali ini saja dia berlaku semacam itu, maka lebih-lebih nanti kepada manusia, jelas dermawannya lebih. Nah, jadi ada orang pernah melihat ini, ada sahabat Adi bin Hatim ini yafutu al-khubza linamal, meremah-remah roti yang kemudian diberikan kepada semut. Begitu lembut hati beliau. Nah, kemudian warawahu ghairuh an Sa'id wazada fihi, dan dalam riwayat yang lain ini ada penambahan lagi, mengatakan bahwa Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim ini pernah mengatakan begini, setelah meremah-remah roti kemudian beliau sedekahkan, beliau berikan kepada semut ini sebagai bentuk ihsan. Beliau mengatakan, innahunna jaratun walahunna haq. Kata beliau, mereka juga tetangga,
mereka juga orang yang ada di sekeliling kita, ya mereka juga tetangga kita, kata beliau. Oleh karena itu, walahunna hak, maka mereka juga memiliki hak yang sama. Maka mereka juga punya hak karena dia hidupnya berdampingan dengan kita. Oleh karena itu dia juga punya hak. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Adi bin Hatim ini sangat perlu kita contoh. Pertama, bagaimana perlakuan baik beliau, tidak sembarangan terhadap hewan. Beliau sangat menyadari bahwa hewan juga makhluk hidup. Seekor semut sebegitu beliau memperlakukannya. Beliau meremah-remah roti, kemudian beliau berikan kepada semut tersebut sebagai sedekah beliau. Kecuali, apakah kita tidak boleh membunuhnya? Boleh, kalau kemudian semut itu memang membahayakan terhadap kita, maka di situ kita boleh membasminya, dan itu pun dengan cara tidak boleh menyiksa. Misal tidak boleh dengan cara dibakar. Nah, di sini diberikan contoh yang baik oleh Adi bin Hatim. Beliau meremah-remah roti, kemudian beliau sedekahkan kepada hewan hidup, yaitu berupa semut, dan beliau mengatakan innahunna jarat walahunna hak, mereka juga tetangga dan mereka memiliki hak. Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen Lensa Kolbu. Kita membahas tentang ihsan ilal hayawan, tentang berbuat baik kepada hewan. Dengan harapan apa? Kita mengerti ini, akhirnya kita sadar, oh ternyata kita berlaku kepada hewan ini harus begini, harus berbuat baik. Tidak boleh kita keluar dari ketentuan. Tidak boleh misal kita memberikan beban di luar kemampuannya, kita mengurung ia tanpa kita kasih makan atau minum. Nah, dengan harapan kalau kita mengerti tentang hal itu, akhirnya kita memiliki peningkatan bagaimana ketika kita berlaku kepada sesama manusia, ya, sesama manusia kita lebih mengerti, ya, kita berusaha untuk memberikan hak-haknya, maka penuh dengan welas asih kasih sayang kepada sesama manusia, penuh dengan kasih sayang. Kalau dia bisa berlaku kepada hewan begitu, lebih-lebih kepada manusia. Harapannya semacam itu. Kemudian ini terekam dalam kitab bagaimana perlakuan salah seorang ulama bernama Abu Yazid Toifur bin Isa al-Bustami, Imam Bustami. Kalau dalam kajian Islam, kajian tasawuf, orang lebih mengenal dengan Imam Bustami, ya, dengan 2 ekor semut. Mungkin ini kisah mungkin dianggap wah terlalu berlebihan, ya. Tapi begitulah orang-orang dulu, khususnya lagi adalah orang-orang yang lembut hatinya, raqiqul qalbis, seperti Imam Abu Yazid al-Bustami. Ketika beliau ishtara bi Hamdan habbal kurtum, ya, Imam Yazid al-Bustami ini pernah pergi ke Hamdan, ini suatu daerah al-Bustami, Bastam, nama daerah. Bustami itu nama daerah. Bustami itu nama satu daerah. Beliau tinggal di Bustami. Bustami itu berarti bangsa Bastam. Nama daerahnya Bastam. Beliau pergi belanja ke daerah namanya Hamdan. Beli habal kurtum, biji kurtum. Kurtum itu dalam bahasa lainnya safflower. Ini untuk obat-obatan. Kemudian ketika beliau ini setelah berbelanja beli habal kurtum, pulang, ternyata fafadola minhu syai'un, di belanja bawaan beliau ini ternyata ada yang terbawa. Falamma raja'a ila Bastam ra'a fihi namlatain. Ternyata ketika beliau pulang menuju kota Bastam, entah sudah sampai mana. Yang jelas jarak tidak dekat, jarak antara kota Bastam dengan kota Hamdan itu tidak dekat. Beliau sudah pulang nih menuju kota tempat beliau tinggal, namanya daerah Bastam itu. Nah, ternyata beliau melihat ra'a fihi namlatain, ada 2 ekor semut.
terbawa. Faraja'a, apa yang beliau lakukan? Beliau pulang lagi ke kota Hamdan itu. Untuk apa? Fawadu'a an-namlatain, untuk meletakkan kembali di mana beliau temukan 2 ekor semut itu yang terbawa. Oh, berarti ini semut ini tidak mungkin terbawanya ketika saya belanja habal kurtum tadi, biji sunflower tadi, biji kurtum, ketika beliau berbelanja di kota Hamdan. Akhirnya beliau pulang lagi ke kota Hamdan, entah sudah sampai mana, padahal jaraknya tidak dekat dan zaman dulu belum ada kendaraan-kendaraan semacam zaman sekarang. Kenapa beliau lakukan hal semacam itu? Bahkan kalau kita katakan zaman sekarang mungkin itu terlalu tataruf. Ini berlebihan ya. Tapi kalau kita fahami kenapa beliau lakukan hal semacam itu, ya. Padahal jaraknya tidak dekat antara Hamdan, dan beliau ini sudah pulang dari Hamdan ini menuju Bastam. Sudah perjalanan pulang, beliau lebih memilih untuk kembali lagi. Kenapa? Rahmatan lahuma. Ini sebagai bentuk kasih sayang beliau, ya, karena beliau memiliki hati yang lembut terhadap hewan sekalipun. Karena beliau faham li anna namlata aidun minal kainatil hayyah. Beliau faham, beliau mengerti bahwa semut itu juga merupakan daripada hewan hidup. Yang namanya hewan hidup itu laha ailah, punya keluarga, ladaiha musta'marah khosoh, punya tempat tinggal, punya koloni, ladaiha juhrun khos, punya tempat tinggal, memiliki tempat tinggal tersendiri, ladaiha mautin khos, ya tadi punya koloni tersendiri, punya keluarga tersendiri, punya tempat tinggal tersendiri. Yang namanya makhluk hidup. Karena beliau mengerti hal itu, beliau tidak mau, kasihan. Nanti kalau kemudian terbawa bagaimana nanti? Itu dalam pengerasa dalam hati Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini adalah tokoh yang sangat terkenal dalam dunia tasawuf. Begitu perlakuan beliau. Maka kalau kemudian artinya di dalam hati ini, dalam diri beliau ini terpancar, di dalam diri beliau ini terpancar pancaran daripada Ar-Rahman, yakni sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang welas asih kasih sayang. Di dalam diri beliau terpancarlah cahaya Ar-Rahman itu. Dan kisah juga berkaitan dengan Al-Imam Abu Yazid Thaifur bin Isa Al-Bustami tadi. Ini kisah bisa kita ambil hikmahnya. Ini lagi-lagi tentang kelembutan hati beliau. Ini terjadi seorang tokoh sufi besar, seorang tokoh tasawuf besar, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Saya kira kisah ini sudah sangat populer di kalangan. Di sini dikatakan nuqila annahu iltaqa bikalbin. Ada satu kutipan cerita bahwa Abu Yazid Al-Bustami ini pernah bertemu dengan seekor anjing. Fasyammara anhu adyalahu. Maka ketika bertemu dengan seekor anjing ini, seketika spontan beliau kemudian menyingsingkan pakaiannya, jubahnya, pakaiannya khas itu di sana beliau singsingkan. Faqala al-kalbu bilisanil hal, dan ternyata kemudian anjing ini berkata, hati-hati perlu diperhatikan, berkatanya bukan dengan kata-kata ya, bilisanil hal. Lisanil hal, kayak misalnya dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal, gerak-gerik gitu. Lisanul hal itu gerak-gerik, dari gerak-geriknya itu bisa terbaca gitu loh. Maka apa yang dicontohkan, maka kalau ada ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal, tingkah laku yang dicontohkan ini itu lebih fasih daripada sekedar kata-kata. Nasihat itu kan begitu. Nah ini, jadi beliau menangkap daripada anjing tersebut seolah-olah mengatakan dengan lisanul hal, dengan gerak-geriknya, dengan apa yang tampak itu seolah mengatakan begini. Ketika bertemu dengan seekor anjing ini, bertemu dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, yang ketika bertemu dengan anjing itu, seketika Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami langsung menyingsingkan pakaiannya. Maka tertangkaplah di situ seolah-olah ini seekor anjing mengatakan begini, ya Syekh, in talawwatha dzailuka bimithli yatanadzaf bi ghuslihi sab'a marrat. Wahai Syekh, manggil seolah-olah begitu yang difahami oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami.
Kalau memang pakaianmu itu menjadi kotor sebab makhluk sepertiku ini, maka itu bisa menjadi bersih pakaianmu dengan membasuhnya 7 kali. Karena dalam pemahaman kita, dalam mazhab Imam Syafi'i kan harus dibasuh 7 kali. Yang salah satunya dicampur dengan debu. Maka kalaupun pakaianmu itu menjadi kotor sebab makhluk semacamku ini, maka pakaianmu itu bisa menjadi bersih dengan dibasuh 7 kali. Wa in talawwathat bin nafsik la tabhar bisab'ina bahron. Namun wa in talawwathta bin nafsika la tabhuru bisab'ina bahron. Tapi kalau udah dirimu yang menjadi kotor, maka kau menjadi kotor itu sebab nafsumu, sebab dirimu sendiri, maka la tabhar bisab'ina bahron. Maka ketahuilah, kotor yang ada pada dirimu itu, yang disebabkan nafsu dan dirimu sendiri itu, penyebab kotornya karena dirimu sendiri, maka ketahuilah tidak akan menjadi suci walaupun kau basuh dengan 70 air samudra. Maka faqala asy-syekh, oh anta najisul dzahir wa tahirul batin. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami memahami bahwa memanglah anta najisul dzahir tahirul batin. Kau memang najis secara zahirnya, tapi batinmu adalah hewan yang suci. Wa ana tahirul dzahir, mungkin saya ini tampak dari luar adalah yang suci, namun sebenarnya najisul batin, najis bagian batinnya. Ini adalah orang-orang yang bisa mengambil hikmah. Karena tadi seolah-olah ketika beliau bertemu berpapasan dengan anjing tersebut kayak merasa lebih baik, kayak merasa langsung mengizinkan pakaian beliau, dapat teguran tuh dari anjing itu. Intalawathat dzailuka bimitli, ya bisa dibasuh dengan 7 kali kalau misalnya kotornya sebab saya, kata anjing itu. Tapi kalau sebab kotornya itu sebab dirimu sendiri, sebab nafsumu, sebab yang muncul dari dirimu, maka dia tidak akan suci walaupun kau basuh dengan 70 air samudra. Begitu yang difahami oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hati, bisa memahami hal semacam itu. Beliau bisa mengambil hikmah daripada, dan ini kisah sebenarnya sudah kisah yang masyhur, sudah populer. Kisah tentang Al-Imam Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami dengan seekor anjing. Pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu di segmen ketiga ini, di mana kita dalam segmen ini membahas tentang al-ihsan ilal hayawan, berbuat baik kepada hewan. Tadi beberapa sudah kita sebutkan kisah-kisahnya. Saya kira dari kisah-kisah itu tidak perlu kemudian dicari kesalahan-kesalahan, tidak perlu dicari kita ingin kemudian mencari kayak celah mendebat daripada kisah itu. Yang terpenting daripada kisah ini adalah mengambil hikmahnya, ya, agar kemudian kita mengambil hikmah. Kalau kita bisa berbuat baik, kita berusaha untuk berbuat baik kepada makhluk hidup, kepada hewan, begitu apalagi kepada manusia. Pada intinya kita bisa memuliakan sesama manusia. Ini adalah semacam pancingan saja. Kalau kita bisa berbuat semacam ini kepada hewan, maka harapannya besar nanti bisa kita lakukan juga kepada manusia. Intinya memiliki kelembutan di dalam hati. Kelembutan di dalam hati yang terus kita asah, yang terus kita latih. Agar kemudian kita dapat pancaran dari Ar-Rahman. Cahaya pancaran dari Rahman, yakni Allah yang memiliki asih, yang pengasih dan penyayang. Kemudian tadi kita sebutkan kisah-kisah tentang Al-Imam Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami, ketika tadi ada sahabat Adi bin Hatim dengan semut, kemudian ada Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami
Ketika beliau belanja, terbawa ada 2 ekor semut, beliau bawa pulang lagi tempat di mana itu terbawa, karena beliau sadar bahwa semut ini juga makhluk hidup yang dia makhluk hidup berarti punya keluarga, punya tempat tinggal, punya koloni tersendiri. Kasihan, akhirnya beliau bawa lagi. Ada juga ketika beliau bertemu dengan seekor anjing, di situ beliau memahami, wah, dengan hewan saja sebegitu gitu loh. Ketika bertemu dengan seekor anjing tadi, wah kayak ada merasa di dalam diri beliau. Wah, akhirnya ditegur langsung dengan lisanul hal, bukan dengan lisanul maqal, tidak dengan kata-kata, tapi dengan lisanul hal. Seolah-olah mengatakan, ya Syekh, intalau wa tadzailuka bimithli, kalau pakaianmu itu kotor sebab makhluk semacamku ini, maka itu dia bisa menjadi bersih dengan 7 kali dibasuh. Tapi kalau engkau menjadi kotor sebab nafsu, sebab dirimu sendiri, maka tidak bisa menjadi suci. Walau kau basuh dirimu itu dengan 70 kali, dengan 70 air samudra. Itu. Maka dari situ kemudian beliau memahami. Faqala asy-syekh, akhirnya syekh itu mengatakan, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, anta najisu dhahir tahirul batin. Kau adalah hewan yang mungkin dhahirnya najis, namun batinmu suci. Wa ana tahirul dhahir, ini beliau mengambil mengambil peringatan untuk diri beliau sendiri. Wa ana tahirul dhahir, saya ini mungkin secara luar tampak suci, tapi najisul batin, mungkin dalam saya entah bagaimana. Itu yang dipahami oleh Al-Imam Abu Yazid. Kemudian ada lagi kisah tokoh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ini yang dikenal dengan Imam Ghazali, dengan seekor lalat. Kisah ini kita peroleh dari kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Di dalam kitab beliau itu dituliskan ada satu kisah. Yang jelas ini referensinya dari situ. Jangan ditanyakan sahih atau tidak, wallahu alam. Yang jelas apa yang kita sampaikan ini, kita temukan kisah ini di dalam kitab yang ditulis oleh ulama terkemuka, ya, ulama terkemuka di Mekah yang berasal dari Nusantara, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab beliau Nasaihul Ibad. Di sini ada kisah Imam Ghazali dengan seekor lalat. Ru'ya al-Ghazali fin naum faqila lahu ma fa'ala bika, pernah bertemu dengan Al-Imam Ghazali dalam mimpi. Imam Ghazali bertemu dengan Imam Ghazali dalam mimpi, nanya kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat kepada engkau wahai Imam Ghazali? Faqala, jawaban Imam Ghazali, au qafani baina yadayhi wa qala, kata Imam Ghazali, Allah telah menempatkan aku di sisinya, di tempat yang terbaik di sisinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tempatkan aku di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang baik. Wa qala li, kemudian bertanya kepada kepada Al-Imam Al-Ghazali tadi, bima qaddamta alayya? Wa qala li bima qaddamta alayya? Nah, dengan apa bisa memperoleh hal itu? Wah, kata Imam Ghazali, maka fasirtu adkuru a'mali, akhirnya saya ceritakan semua amal-amalku dulu di dunia yang pernah aku ingat. Oh, saya dulu di dunia begini amal-amal baiknya, sering disebutkan sama beliau amal-amal beliau itu. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, ini semacam ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmahnya. Lam aqbilha wa innama qabiltu minka dzata yaumin. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam aqbilha, saya tidak menerima amalmu itu semua. Kata Allah. Wa innama qabiltu minka, yang hanya saya terima dari amalmu itu adalah suatu hari, dzata yaumin nazalatiz dzubabah ala midadi qalamik. Ada seekor lalat terjatuh ke dalam mangsi, ke dalam tinta penamu. Oh, turun, bukan terjatuh. Ada seekor lalat turun ke bak tintamu yang kau gunakan untuk menulis. Kenapa itu lalat turun? Litashruba minhu wa anta taktub. Karena lalat ini ingin minum, menyedot air yang ada di tintamu itu. Dia minum. Dan engkau pada waktu itu wa anta taktub, kau sedang menulis.
Fatarakatil kitabah hatta akhadat hadwa rahmatan biha. Kemudian padahal kamu lagi menulis, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ghazali, padahal kamu sedang menulis karena kamu tahu ada seekor lalat turun mendatangi tempat mangsimu untuk meminum air yang ada di mangsimu itu, padahal kamu lagi menulis. Fataroktal kitabah, akhirnya kemudian kamu tinggalkan kegiatan menulis kamu itu, hatta akhadat ahadha, sehingga si lalat ini bisa mengambil bagian air atau bisa minum dengan sepuasnya di situ. Rahmatan biha. Kenapa kamu tinggalkan? Kenapa kamu kemudian tidak teruskan saja menulisnya? Kamu biarkan, akhirnya kamu tinggalkan menulis itu, kamu berhenti menulis, membiarkan lalat itu minum dengan sepuasnya. Rahmatan biha. Karena berbelas asih kepada lalat tersebut. Hatta akhadat hadduha rahmatan biha. Tsumma maka pergilah bi abdi ilal jannah, masuklah ke dalam surga. Dengan apa? Dengan daripada kisah ini, karena rahmat kelembutan hati Al-Imam Al-Ghazali terhadap seekor lalat itu. Bayangkan ketika Al-Imam Al-Ghazali sedang menulis, beliau menulis, ada ulama yang produktif, beliau lagi menulis, tiba-tiba didatangi oleh seekor lalat turun ke tempat mangsi beliau untuk minum. Nah, bisa saja beliau teruskan menulisnya, tapi ketika beliau terus menulis, maka lalat itu akan terbang pergi karena terganggu. Tapi karena rahmat kasih sayang Al-Imam Al-Ghazali, beliau biarkan itu lalat minum dengan sepuasnya. Rahmatan biha, karena rahmat karena kasih sayang kepada lalat tersebut. Nah, dari itulah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, amalmu itu yang saya terima. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin, inilah amal yang kemudian diterima, yang di situ kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dipersilakan untuk bi'abdi ilal jannah, menuju padanya surga. Kita tidak perlu kemudian memprotes daripada kisah-kisah ini, tapi yang bisa kita ambil, kita bisa mengambil hikmah daripada kisah ini. Betapa bahwa rahmat yang ada dalam diri Al-Imam Al-Ghazali ini bisa mengantarkan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah rahmat kasih sayang kepada hewan, kepada makhluk hidup. Kalau bisa kemudian ini kita terapkan, setidaknya ada notif di dalam hati kita, kemudian kita berasa di dalam hati ini, walaupun kadang kemudian tidak bisa kita amalkan, tetapi ada pemberitahuan dalam hati kita, maka agar kemudian ini terasah hati kita untuk memiliki sensitivitas terhadap hewan, terhadap makhluk hidup. Kalau kemudian kita bisa lakukan itu kepada hewan, lebih-lebih kepada manusia, maka tentu anak-anak yang sudah begini dia tidak lagi membuli sesama temannya di sekolah, ya. Dia akan ikut, dia akan taat kepada kedua orang tuanya, tidak berani kepada gurunya, karena memiliki hati yang lembut. Karena terasah hatinya, kemudian memiliki raqiqul qalbi, hati yang lembut. Dan juga ada kisah daripada sahabat yang bernama Abi Darda dengan seekor unta. Coba kita ambil hikmah daripada kisah ini. Yakunu lahu ba'irun fayaqulu lahu indal maut. Sahabat Abi Darda ini punya seekor unta. Beliau punya unta lah, peliharaan beliau. Ketika unta beliau ini akan mati, dengan penuh kesadaran sahabat Abi Darda mengatakan kepada untanya itu, ya ayyuhal ba'ir, la tukhasimni ila rabbik, jangan kau adukan aku kepada Tuhanmu. Fa inni lam akun ahmiluka fauqa taqatik, karena sesungguhnya aku tidak pernah memberikan engkau beban di luar kemampuanmu, kata Abi Darda. Jadi ini, maka kalau kita memiliki hewan peliharaan yang mungkin di situ bisa mengangkut barang, ya, maka jangan kemudian diberikan beban yang dia tidak di luar batas kemampuannya.
apa yang dicontohkan oleh As-Sahabi Al-Jalil Abi Darda, yang dicontohkan oleh sahabat Abi Darda terhadap hewan beliau, unta tadi, ayuhal ba'ir la tukhasimni ila rabbik, jangan kau adukan aku kepada Tuhanmu, karena aku tidak pernah memberikan beban berat yang melebihi daripada kemampuanmu. Mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan hak-hak terhadap hewan, bisa berlaku ihsan kepada hewan, lebih-lebih lagi kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kalbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.